Macan Asia, dua kata yang sering dikaitkan dengan Indonesia. Ini benar-benar kocak banget guys. Banyak yang percaya Indonesia itu pernah meraih julukan itu, terutama pada masa Soeharto. Tapi tahukah kalian guys, sebenarnya Indonesia itu tidak pernah menjadi Macan Asia. Anjay, ini kocak banget nih guys. Ternyata ada cerita menarik nih di balik julukan tersebut dan negara-negara yang sebenarnya pantas menyandangnya. Lalu gimana dengan Indonesia? Ya Indonesia nggak masuk Macan Asia, kocak. Dan kenapa coba Candi Borobudur sering dianggap sebagai salah satu 7 keajaiban dunia, padahal sebenarnya enggak sama sekali cuy. Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Yuk kita bahas. Fakta pertama, Indonesia tidak pernah menjadi Macan Asia. Banyak orang yang berpikir Indonesia pernah jadi Macan Asia, terutama di masa Soeharto. Tapi sebenarnya itu nggak pernah terjadi cuy. Julukan Macan Asia diberikan buat negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi luar biasa lebih dari 7% per tahun. Wow, beda dengan Indonesia ya guys. Itu bukan hal yang gampang dan melibatkan banyak faktor seperti kemajuan industri, kualitas sumber daya manusia, dan juga teknologi. Kalau SDM Indonesianya pada tinggi, ya Indonesia gak bakal kayak gini anjay. Pasti lebih maju gak sih? Lalu kenapa nih ada yang menganggap Indonesia pernah jadi Macan Asia? Anjir, itu statement dari siapa gitu? Mungkin karena harapan atau bahkan propaganda nih guys. Seperti yang diungkapkan dalam iklan Prabowo Subianto yang bilang akan membangkitkan Macan Asia lagi. Anjay, menyala Bapak Prabowo. Tapi sebenarnya Indonesia itu lebih tepat disebut bagian dari Tiger Cub Economies atau ekonomi bayi macan. Bayi macan coy, iya bayi macan. Bersama negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Istilah ini baru muncul belakangan, bukan di masa Soeharto guys. 4 Macan Asia merujuk pada negara-negara yang tumbuh pesat antara tahun 1950-an hingga 1990-an nih guys. Negara-negara ini berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, terutama lewat industrialisasi dan meningkatkan daya saing global. Di masa Orde Baru, Indonesia memang berkembang pesat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6 hingga 7% per tahun. Meskipun ini cukup bagus, Indonesia masih kalah cuy dibandingkan dengan negara-negara Macan Asia. Indonesia itu lebih cocok disebut dengan bagian dari Tiger Cub Economies yang fokus pada pengembangan industri dan memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Wow, itu fakta yang pertama ya guys. Gak ada yang mengatakan kalau Indonesia itu Macan Asia, tapi baby Macan Asia anjay. Fakta kedua, Candi Borobudur tidak termasuk 7 keajaiban dunia. Siapa nih yang masih percaya kalau Candi Borobudur itu masuk dalam 7 keajaiban dunia? Ini benar-benar kocak banget guys. Mungkin karena sering dengar informasi yang salah, terutama soal pemungutan suara yang diadakan sama New Open World Corporation buat menentukan 7 keajaiban dunia yang baru. Kampanye ini sebenarnya banyak mendapatkan kritik karena dianggap cuma milih tempat yang populer saja, bukan yang punya nilai sejarah atau budaya yang dalam. Ini setuju banget sih Mimin guys. Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah sering banget dikira masuk dalam 7 keajaiban dunia. Tapi tahu nggak sih kalau kenyataannya itu nggak seperti itu guys. Candi Borobudur nggak pernah masuk dalam daftar resmi 7 keajaiban dunia, baik yang lama maupun yang baru. Nah, tempat-tempat mana saja sih yang beneran masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia? Berdasarkan informasi yang dikutip dari The Collector, ini dia cuy, daftar 7 keajaiban dunia pertama kali dibuat oleh para petualang Hellenistik yang terpesona sama karya arsitektur manusia. Daftar ini berisi bangunan-bangunan luar biasa yang udah ada lebih dari 2000 tahun lalu guys. Awalnya 7 keajaiban dunia ini dibuat untuk mengganti daftar yang lama karena cuma piramida Giza yang masih ada sampai sekarang. Terus NOWC milih 176 nominasi untuk kampanye 7 keajaiban dunia yang baru. 2 nominasi dari Indonesia yaitu Candi Borobudur dan Teras Sering Tagelang masuk dalam daftar, tapi sayangnya nggak lolos jadi finalis tuh guys. Sejak saat itu banyak orang yang salah paham dan dikira Candi Borobudur udah masuk 7 keajaiban dunia, padahal enggak cuy. Candi Borobudur cuma masuk nominasi dan dapat pengakuan doang meskipun nggak terpilih gitu ujungnya. Tapi ini kabar pentingnya guys, meskipun Candi Borobudur gak masuk 7 keajaiban dunia, candi ini tetap diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut UNESCO, 7 keajaiban dunia kuno itu terdiri dari piramida Agung Giza, Taman Gantung Babilonia, patung Zeus di Olympia,
kuil Artemis di Efesus, Moesolum Halicarnassus, Colossus Rhodos, dan Mercusuar Alexandria. Nah, itu dia cuy yang bener-bener 7 tempat yang dianggap paling hebat pada zamannya gitu. Gimana menurut kalian nih guys? Candi Borobudur pantas nggak sih masuk ke dalam 7 keajaiban dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. So, thank you yang udah nonton hingga akhir. See you, bye-bye.